Adegan berpindah ke ruang olahraga yang tampaknya cukup kacau. Sebuah pertarungan sedang berlangsung, satu pihak tampak cukup ketakutan sementara yang lain menyerang dengan ganas. Sebuah pukulan tanpa henti terus-menerus mengenai wajah lawan. Dia memukul lawan yang masih berdiri hingga mereka roboh ke tanah. Wajah dan matanya dipenuhi tatapan haus darah, tinjunya selalu siap untuk menyerang. Mereka yang di luar mulai berdiskusi. Sebuah suara angkat bicara. "Samua, setelah kau mencekiknya sampai pingsan, sepertinya dia bertarung lebih baik sekarang. Aku bahkan mengira dia tiba-tiba kesurupan Mike Tyson. Apakah itu berarti mulai sekarang kita harus mencekik seseorang sebelum bertarung?" Samua, yang masih fokus mencatat, membalas. "Omong kosong." Teman-temannya sepertinya tidak mengerti. "Apa maksudmu?" Samua mengerutkan kening, lalu melanjutkan untuk menjelaskan masalahnya. "Berdasarkan metode yang telah aku analisis sejauh ini, batasannya terlihat jelas. Hanya saja kemampuan fisiknya tidak berbeda dari orang biasa." Pria itu kemudian bertanya kepada Samua, "Apa yang kau katakan, yang sedang bertarung sekarang, seharusnya levelnya berbeda dari orang biasa, mereka adalah anak-anak dengan keterampilan khusus." Pria itu tampak terobsesi dengan masalah ini, mencoba menggali lebih dalam. "Kenapa kau tiba-tiba berubah? Apa menurutmu apa yang selama ini kau lakukan sudah tidak ada artinya?" Samua tiba-tiba berteriak keras, membuat semua orang berhenti sejenak. Suaranya menarik perhatian semua orang. Dia memanggil 10 orang teratas dengan keterampilan khusus, serta Baek Iku. Semuanya berkumpul. Ketika Baek Suho mendengar pemberitahuan itu, wajahnya tampak bingung, seolah-olah dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Samua berdiri di depan semua orang, posturnya serius, dan ia mulai berbicara. "Aku butuh kalian untuk membantuku dengan penelitian khusus." Samua mendekati Baek Iku, meletakkan lengannya di bahunya dan bertanya, "Baek Iku, ketika aku menjatuhkanmu sebelumnya, bagaimana perasaanmu? Apakah menyakitkan? Apa kau merasakan suatu perasaan yang kuat?" Samua melihat keheningan di wajahnya, lalu beralih untuk menebak. "Kau mungkin tidak bisa merasakan apa-apa. Tapi tidak apa-apa, karena kau punya peran khusus." Adegan ke area konstruksi yang terbengkalai, di mana sekelompok orang berkumpul, dengan cemas melihat sekeliling dan berdiskusi. Salah satu dari mereka angkat bicara. "Aku juga tidak tahu apa yang dipikirkan Samua." Teman dekat Samua tiba dan langsung menyapa kerumunan yang berisik di depannya. Apa yang mereka bicarakan? Apa mereka bilang Samua melakukan sesuatu yang tidak berguna? Setiap orang punya pendapatnya sendiri. "Kalau begitu, mari kita konfirmasi apa yang sedang terjadi." Dia bergerak mendekat ke Baek Iku dan berbicara. "Baek Iku, peranmu penting di sini." Sementara semua orang fokus pada Baek Iku, seseorang mengirim pesan ke Lee Sung-hon. Isi pesannya berbunyi, "Kau Lee Sung-hon dari kelas 1 kan? Ada sesuatu yang perlu kau katakan kepada Kwon Daegun tentang Samua dari kelas 8. Dia sudah gila sekarang." Teman dekat Samua dengan keras berkata, "Kumpulkan semua orang. Apa semuanya sudah siap? Mari kita mulai." Dihadapkan dengan situasi ini, Baek Iku bingung. Wajahnya dipenuhi ketakutan, ia tidak yakin harus berkata apa. Beberapa orang lain menatap Baek Suho dengan percaya diri dan berkata, "Kami hanya mengikuti perintah di sini. Jangan salahkan kami." Tepat setelah kata-kata itu, serangkaian pukulan mulai menghujani wajah Baek Iku. Adegan beralih ke lokasi lain, di dalam sebuah ruangan, terdengar sebuah pertanyaan yang diajukan seseorang. "Bagaimana kabar Wan Jaok belakangan ini?" Kim Samuel menjawab dengan nada acuh tak acuh. "Cukup kacau. Aku sudah mencoba menghubungi Jongmang dan Baek Suho, tapi belum ada pertemuan." Bagaimanapun, sepertinya rumor tentang tahun ketiga itu benar. Sementara itu, Lee Sung-hon terganggu dari percakapan, terus-menerus melirik layar ponselnya sebelum berdiri dan melambai. "Maaf, aku akan pergi sekarang." Yang lain di ruangan itu sedikit bingung, dan salah satu dari mereka angkat bicara. "Kau harus pergi sekarang, bagaimana dengan upacaranya?" Kim Samuel menjawab, "Sebenarnya, aku berharap berada di tempat yang sama denganmu." Sung-hon menjawab dengan nada ramah, "Aku juga merasakan hal yang sama. Bagaimanapun, kita akan bertemu lagi lain kali." Begitu Sung-hon melangkah keluar ruangan, dia segera meraih ponselnya dan melakukan panggilan. Ponsel Daegun pria tiba-tiba berdering, dan Kim Duan yang duduk di sebelahnya mengingatkan. "Daegun." Lee Sung-hon menelepon. Daegun segera mengangkat telepon. "Ya, ada apa?" Kim Duan di sampingnya tidak bisa menyembunyikan kekesalannya, ia mengumpat dalam hati. "Ngapain Lee Sung-hon telepon? Jadi kau berencana untuk mengambil kembali posisi presiden dengan cara apapun ya?" Daegun tampak terkejut dengan apa yang dikatakan orang di seberang sana. "Apa? Berita apa? Di mana? Aku akan segera datang." Setelah memberitahu Daegun tentang masalah saat ini, Lee Sung-hon terus berjalan sambil melihat ponselnya. Adegan memperlihatkan kelompok pendidikan jasmani yang berkumpul. Lee Sung-hon melihatnya dan berpikir,
Apakah anak-anak di kelas Samwa mengeroyok seseorang? Apa Samwa yang memerintahkan ini? Sung Hon memahami lawannya dengan baik dan membuat sebuah kesimpulan. Meskipun aku tahu orang ini melakukan segalanya untuk penelitian, dia bukan tipe yang menikmati kekerasan dengan cara seperti itu. Aku sudah punya gambaran kasar tentang apa yang sedang terjadi, tapi mari kita koordinasikan dulu dan lihat apa yang akan terjadi. Buku bahasa Inggris di atas meja telah ditutup, kemudian terdengar suara percakapan seseorang. Memang begitu, Kim Duan sedang menelepon, terus-menerus mengiyakan, wajahnya terlihat serius. Aku tahu, baiklah, Lee Sung Hon itu benar-benar mencurigakan. Dia mungkin menyembunyikan sesuatu. Mata Kim Duan terus melirik ke sana kemari saat berbicara di telepon. Jika aku langsung menelepon Lee Sung Hon, mungkin akan lebih menakutkan. Yah, bagaimanapun juga, lebih baik kau yang menghubunginya daripada aku. No Man Ho di seberang sana menjawab dengan tenang. Aku tahu, aku akan menelepon Lee Sung Hon. Yang Man yang duduk di sampingnya menjadi gelisah ketika mendengar nama Sung Hon dan bertanya, "Ada apa?" No Man Ho dengan cepat menjelaskan situasi itu kepada kedua temannya. Kim Duan menelepon. Sepertinya Lee Sung Hon menghubungi Daegun. Intinya, percakapan mereka adalah tentang semacam perkelahian yang terjadi di lokasi konstruksi. Jongman benar-benar terkejut dengan berita itu. Dia bereaksi keras. Apa? Kenapa tidak langsung menelepon Lee Sung Hon saja? Ini benar-benar mencurigakan. Jongmin merasa bingung, kemudian melirik temannya. Namun, yang ia lihat temannya itu justru sedang makan dengan santai. Kemudian dengan kesal dia angkat bicara. "Hei, berhenti makan gendut. Bangun dan ayo pergi sekarang." Ho Jong mencoba menyelesaikan suapan terakhir minyak dan bertanya, "Apa kau tahu kita akan kemana?" Jongman berpikir sejenak dan kemudian memberikan arah. "Kudengar lokasinya di sebuah konstruksi. Apa kita benar-benar akan naik bus ke sana?" Lokasi konstruksi itu tampak bisa dijangkau dengan berjalan kaki. Langkah mereka secara bertahap bergerak menuju lokasi konstruksi. Orang yang muncul kali ini adalah Sung Hon. Dia sedang menatap ponselnya, lalu berpikir dalam hati. Pertama, ini adalah lokasi konstruksi. Orang itu mengirimiku lokasinya. Tidak ada yang bilang untuk datang lebih awal. Masih ada waktu sebelum Daegun tiba, jadi aku akan mengamati saja untuk saat ini. Posisi di mana Sung Hon berdiri adalah di sebuah gedung. Dia menilai bahwa dari sini dia bisa dengan jelas melihat lokasi konstruksi. Dia terus mengamati sekeliling sambil berpikir dalam hati. Semua lebih menarik dari yang kukira. Di tengah pertarungan, pukulan terus datang tanpa henti, menghantam tubuh Baek Iku satu persatu. Pukulan itu begitu kuat sehingga Baek Iku tidak bisa mengangkat kepalanya. Orang yang melancarkan pukulan berhenti sejenak, rasa ingin tahu terlintas di benaknya. Berapa lama aku harus terus memukulnya? Yang lain menggelengkan kepala, mereka juga tidak tahu, dan hanya menyuruhnya untuk terus melanjutkan. Kelompok itu dalam keadaan kebingungan, dan kemudian sebuah pertanyaan diajukan. "Kapan Samwa akan tiba?" Seseorang menjawab, "Aku tidak tahu. Mungkin dia sudah di sini. Siapa tahu, dia mungkin di suatu tempat melakukan sesuatu." Sepertinya Samwa berada di seberang gedung. Dia menggunakan teropong untuk mengamati situasi di lokasi konstruksi. Teman dekatnya muncul pada saat yang sama, ia penasaran dan bertanya, "Samwa, bagaimana penelitiannya? Ada kemajuan?" Samwa menjawab, nampak sedikit putus asa. "Belum." Temannya membawa beberapa berita. "Tadi aku menyuruh orang itu untuk pura-pura meminta bantuan, dan dia baru saja menelepon Lee Sung Hon. Dia dan Kwon Daegun akan segera ke sini. Mereka seharusnya tiba sebentar lagi." Pada saat itu, temannya melirik dan melihat sesuatu. Samwa melihat ke arah itu dan berkata, "Hei, lihat di bawah sana." Gambar di bawah menunjukkan Daegun yang merasa bingung. "Itu Kwon Daegun, kan? Apa dia datang sendirian?" Daegun baru saja tiba dan dengan cepat mengangkat telepon untuk menelepon seseorang. "Aku di sini. Di mana kau?" Lee Sung Hon menjawab dan ia berkata bohong kepada Daegun. "Daegun, maaf. Ada sesuatu yang terjadi dan aku akan terlambat. Aku di lantai atas. Kau bisa naik duluan." Daegun menjawab, "Lupakan saja, kau tidak perlu datang." Lee Sung Hon masih mencoba merespons, berpura-pura semuanya baik-baik saja. "Berbahaya sendirian. Aku akan segera datang." Pada titik ini, Daegun tidak peduli apakah orang lain itu datang atau tidak, ia menjawab dengan acuh tak acuh. "Terserah kau." Lee Sung Hon terlihat menikmati saat santainya. Suaranya ceria, atapnya benar-benar keren, pemandangannya bagus, hebat. Meskipun begitu, dia diam-diam berpikir, seperti yang diduga, alasannya palsu. Benar-benar picik. Samwa, yang berdiri di gedung seberang, terlihat mengamati seluruh situasi. Dari kejauhan ia menonton Daegun dan berkata, "Usaha yang bagus. Baiklah, aku akan tetap di sini dan mengamati kalian berdua."
Adegan di lokasi konstruksi terlihat kacau, sekelompok orang terlihat terus mengikuti perintah Samwa untuk memukuli Baek Iko. Daegun perlahan menaiki tangga dari bawah, suara langkah kakinya terus bergema. Daegun mempercepat langkahnya, bergerak ke lantai yang lebih tinggi, dan akhirnya ia sampai dan melihat kerumunan. Dia mendekat dan berkata, "Ini tempat yang cukup bagus ya, aku juga suka di sini." Daegun melepas dasinya sambil berkata kepada lawan, "Bahkan jika aku memukulimu sampai mati, tidak ada yang akan pernah tahu." Orang-orang itu mulai merasa takut, saling memandang sebelum mengalihkan pandangan mereka kembali ke Daegun. "Bagaimana kau tahu tentang tempat ini?" Mereka bingung. "Ada apa? Di mana Samwa?" Daegun tampak penasaran. "Di mana Samwa? Tunggu, kau tidak perlu menjawab. Jika kau bertarung, maka dia pasti akan datang dengan sendirinya." Di sisi lain, teman dekat Samwa terus bertanya, "Sudah dimulai? Jadi apa sebenarnya penelitian ini? Apa gunanya menggunakan alasan palsu untuk memukuli Baek Iko?" Sambil mengamati, Samwa menjawab, "Orang biasa seperti Baek Iko tidak bisa menembus batasan mereka. Hanya orang yang terpilih satu-satunya yang mampu melakukan hal ini. Mereka yang terpilih pasti adalah seseorang dengan tujuan yang jelas untuk memperkuat dirinya dengan tekad kuat untuk terus-menerus menempa kemampuannya. Orang itu masih tidak mengerti tujuan akhirnya." Kemudian temannya bertanya, "Apakah ini benar-benar level yang kau harapkan?" Samwa menjawab singkat, "Tidak, aku tidak berharap mereka menjadi lebih kuat. Mereka hanya akan dikorbankan untuk Kwon Daegun. Namun, informasi yang kudapat dari mereka yang dikorbankan untuk Kwon Daegun masih belum cukup. Mempelajari teknik itu dan menjadi lebih kuat satu tingkat, itulah yang kunantikan." Pada saat yang sama, seseorang muncul dan berbicara, "Kau menjadikan temanmu sebagai tumbal ya? Sungguh orang yang keji." Samwa menjawab, "Kau datang tepat waktu. Apa itu kau Sim Sangbo?" Sim Sangbo tampaknya sangat menantikannya. "Aku tidak terlambat, kan?" Sunghon membenarkan, "Ya, kau tepat waktu." Di sisi lain, beberapa orang sedang menghentakkan kaki, bersiap untuk menyerbu. Daegun mengejek mereka, "Kalian bisa menyerbu sekaligus jika mau, tapi apa kalian mau satu lawan satu?" Orang lain menjawab, "Kau hanya pengganggu. Aku seorang petinju, sama sepertimu." Cerita berlanjut di sebuah lokasi konstruksi yang terbengkalai. Terdengar suara orang yang sedang berbicara. "Apa yang kau butuhkan untuk jadi jago gelut?" Samwa menjelaskan. Jawabannya biasanya membutuhkan dua faktor. Yang pertama adalah kekuatan fisik, kekuatan otot yang dikembangkan melalui olahraga dan latihan fisik. Jika kau banyak berlatih, kau akan memiliki kekuatan otot. Ini tidak selalu tentang memiliki bakat bawaan. Sim Sangbo penasaran tentang apa yang akan terjadi selanjutnya, dan Samwa tidak ragu untuk menjawab. Faktor kedua adalah teknik tinju yang kau latih. Tinju yang dipraktikkan Sim Sangbo setiap hari adalah tentang teknik. Pukulan kuat dapat menyebabkan kerusakan pada lawanmu, tetapi ada juga teknik untuk mengendalikan lawanmu, mematahkan tulang mereka, membuat mereka tidak dapat bertarung, atau teknik yang dapat membuat mereka kehilangan kesadaran. Kekuatan fisik dan teknik adalah dua faktor yang biasanya dibicarakan orang. Namun, ada faktor penting lainnya, yang tidak memerlukan penggunaan tubuhmu, yaitu menggunakan otakmu. Samwa dengan cermat menganalisis dan membantu Sim Sangbo memahami. Sebelum pertandingan, kau perlu mengumpulkan informasi tentang lawanmu, dari kelemahan, kekuatan, teknik, hingga kebiasaan mereka. Setelah itu, kau menganalisis informasi itu dan menyusun strategi pertarungan yang cocok untuk menjatuhkan lawanmu. Bertarung bukan hanya tentang berdiri di atas ring. Pertarungan sebenarnya dimulai jauh sebelum kau melangkah ke atas ring. Akhirnya, Samwa menggoda lawannya. "Apakah kau pernah memikirkannya?" Mendengar ini, Sim Sangbo dengan ekspresi kesal menjawab, "Apa yang kau katakan? Apa kau mengejekku?" Samwa terus ngebacot dengan teorinya. "Apa kau pikir aku hanya membuang-buang waktu? Ingat, seorang ahli selalu mengumpulkan informasi untuk membuat rencana sebelum bertanding." Sim Sangbo, yang memiliki pemahaman terbatas, merasa tidak nyaman mendengar ini dan berkata, "Kau bujang inam, kenapa kau banyak bacot? Jelaskan dengan bahasa bayi kepadaku. Dan jika kau terus mengoceh, aku akan menamparmu sekarang juga bujang inam." Samwa tidak gentar, ia menjawab dengan bacotannya yang khas. "Oh, jadi kau pikir kau kalah dari Kwon Daegun karena stamina dan keterampilannya lebih baik darimu?" Sim Sangbo terkejut, tetapi Samwa terus menjelaskan, "Bukan itu karena kau bego. Kau tidak tahu apa-apa tentang dia, tetapi dia tahu segalanya tentangmu berkat Nomanho. Itulah mengapa Kwon Daegun tahu persis bagaimana cara menjatuhkanmu bahkan sebelum melangkah ke atas ring. Itulah alasan mengapa kau kalah. Jika kau memiliki informasi yang sama, ketika kau dipukul, kau akan tahu cara menanganinya." Kemudian Sim Sangbo teringat masa lalu, ia mulai menunjukkan kepercayaan diri saat dia menjawab,
Ah, tentu saja, jika aku memahaminya, dia pasti tamat. Sementara itu, Samua menjelaskan tujuannya. Itulah mengapa aku sedang menyelidiki Kwon Daegun sekarang, mencoba mencari cara untuk mengalahkannya. Mendengar ini, Sim Sangbo merasa berterima kasih. Ia berkata, terima kasih banyak, tapi kenapa hanya ada satu teropong? Teman di sebelahnya semakin curiga. Pikirannya mulai berpacu. Ia mulai bertanya-tanya, bisakah Sangbo benar-benar mengalahkan Daegun? Dia dengan jelas melihat ketika Daegun menjatuhkan Park Dojin sebelumnya. Ia bergumam dalam hati. Daegun hari itu, bagaimana mungkin Sangbo bisa menang melawannya? Dalam benak temannya ini ia berkata, Kwon Daegun adalah monster. Samua mengamati kuda-kuda lawannya, ia terkejut dan bergumam. Kuda-kuda ini, lawan itu memerintahkan Daegun. Menjauh dariku. Daegun menjawab, apa kau berencana menggunakan banyak ruang? Samua menyadari lawan menggunakan teknik Old Boxer dan bertanya, apakah ini teknik seorang Old Boxer? Lawannya yang terkejut melihat Daegun menjawab dengan tatapan bingung ia berkata, lakukan apapun yang kau mau. Aku tidak peduli. Kaki pria itu kemudian terangkat, dan seluruh tubuhnya menyerbu lurus ke arah Daegun. Namun, yang diperlukan hanyalah langkah samping sederhana bagi Daegun untuk membuatnya kehilangan keseimbangan. Pukulan-pukulan lain menyusul dengan cepat, tetapi tidak ada yang bisa mendekati sehelai pun rambut Daegun. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya, berharap bisa mendaratkan satu pukulan kepada Daegun. Tetapi kekuatan yang lemah dan kecepatan yang lambat, sama sekali tidak efektif kepada Daegun. Sambil menghindari serangan, ia mulai berpikir, gaya bertarung ini mengingatkanku pada seseorang. Kali ini, Daegun tidak hanya menghindar. Dia bersiap untuk melakukan serangan balik. Kakinya bergerak cepat ke depan, seluruh tubuhnya melompat ke udara. Sebuah tendangan tinggi dilemparkan. Semua kekuatan terkonsentrasi menjadi satu hantaman di kaki pria itu. Menerima tendangan brutal itu, dia hanya bisa meringis kesakitan. Tentu saja, Daegun juga tidak menahan diri kali ini. Dia tanpa henti membalas, dimulai dengan kakinya, lalu beralih menyerang langsung ke wajah. Tendangan terakhir ke wajah itu terlalu berat untuk ditanggungnya, membuat dia roboh ke tanah dalam seketika. Ekspresi wajahnya tampak tak terkendali. Baik Iko menatap Daegun dengan ekspresi yang sangat menyedihkan. Sim Sangbo, yang mengamati dari kejauhan, berpikir dalam hati. Seperti yang diduga, sama seperti saat dia melawanku. Daegun perlahan melepas kemejanya, tatapan dinginnya menyapu kerumunan di sekelilingnya. Dia menyatakan, jika ini adalah kelas olahraga, masing-masing dari kalian harus melakukan disiplin yang berbeda. Menarik sekali. Berhenti sejenak, Daegun melanjutkan. Lupakan saja, aku harus fokus pada tugas utama. Dia membuang segala sesuatu yang menghalanginya. Sosoknya yang kuat melangkah maju. Suaranya wibawa. Cepatlah, aku tidak akan membuang-buang waktu. Kali ini, aku akan benar-benar membenamkan diri dalam pertarungan. Begitu selesai berbicara, Daegun tiba-tiba melangkah maju dan melayangkan tamparan keras ke wajah lawannya. Tamparan itu begitu cepat dan kuat, yang tak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Penonton mulai bergejolak. Mereka berteriak, ayo, semuanya, berapa lama lagi baru selesai 1 lawan 1. Tepat setelah itu, beberapa orang lain menyerbu maju untuk menyerang secara langsung. Tetapi mereka semua dijatuhkan oleh Daegun dalam sekejap. Dia benar-benar fokus. Gerakannya tegas dan sangat efektif. Setiap lawan yang dipukulnya menggeliat kesakitan. Meskipun demikian, yang lain menolak untuk menyerah. Mereka seperti ngengat yang mendekati api, menyerbu ke depan dalam upaya untuk menjatuhkan Daegun. Namun, setiap serangan mereka lemah dan lambat, mudah diantisipasi olehnya. Begitu dia mendeteksi kelemahan lawannya, Daegun segera melakukan serangan balik. Setiap serangan balasan tepat dan kuat, menyebabkan setiap lawan roboh ke tanah. Saat Daegun memegangi kepala seorang pria lain tiba-tiba menyerbu maju dengan cepat. Ia memanfaatkan kesempatan itu, melemparkan orang di tangannya seolah-olah ia sedang melemparkan emosinya. Kaki Daegun tidak pernah berhenti bergerak, dia bersiap untuk serangan berikutnya. Sebuah pukulan dikombinasikan dengan gerak kaki secepat kilat. Hanya satu pukulan sudah cukup untuk membuat wajah lawannya tenggelam. Masih banyak musuh yang tersisa. Mereka terus-menerus mengepung Daegun. Mereka begitu agresif mengejarnya. Mata mereka dipenuhi niat membunuh. Tapi Daegun tidak gentar. Tinju adalah senjata kuat yang selalu diandalkan Daegun. Kecepatan pukulannya begitu cepat sehingga jejaknya meninggalkan bekas merah seperti api yang menyala-nyala. Saat Daegun fokus menangani satu kelompok, seorang pria lain mengintai dari kejauhan. Dia tiba-tiba melancarkan tendangan, berharap bisa menyerang dari jauh. Namun, Daegun sudah bersiap. Dia sedikit menghindar, membuat serangan itu tidak ada artinya. Segera setelah menghindar,
Daegun berputar dan menyapu kakinya, menjegal lawan, menyebabkannya jatuh ke tanah. Punggung pria itu membentur lantai dengan keras, jeritan kesakitannya bergema keras di udara. Daegun tidak berhenti. Dia mengangkat kakinya tinggi-tinggi dan menghentakkannya dengan kekuatan penuh. Kakinya meluncur lurus ke bawah, tegak lurus dengan tanah, memberikan pukulan yang benar-benar dahsyat. Orang itu terbaring tak bergerak di lantai, tubuhnya mencium aspal. Orang-orang di sekitar membeku sejenak, ketakutan terlihat jelas di mata mereka. Namun, mereka tetap bertekad untuk bertarung sampai akhir. Salah satu dari mereka mengangkat tangannya, berniat menjatuhkan Daegun. Tetapi Daegun dengan cepat merasakan gerakan itu, memblokirnya menjadi sangat mudah. Dia melayangkan pukulan kuat, lengan berototnya menghantam wajah lawan. Wajah pria itu berubah menjadi aneh. Seluruh struktur wajahnya terdistorsi, terlihat sangat cacat. Daegun tidak berhenti di situ. Yang lain menjadi target berikutnya. Dia meraih mereka, memutar mereka seolah-olah sedang membuang sampah. Kakinya berulang kali melayang, memberikan tendangan kuat yang menakuti musuh-musuhnya. Setiap tendangan sangat dahsyat, membuat mereka babak belur dan tampak kehilangan semangat. Orang-orang yang berdiri di luar benar-benar terkejut. Mereka menyaksikan seluruh situasi dari awal hingga akhir. Masing-masing dari mereka dijatuhkan oleh Daegun hanya dalam hitungan detik. Salah satu dari mereka, gemetar, angkat bicara, tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya pada kekuatan Daegun. Ini tidak bisa dipercaya. Daegun melangkah maju, tatapannya tajam. Dia berbicara dengan menantang dan rasa ingin tahu. Masih ada satu lagi, apa kau seperti mereka? Aku punya harapan tinggi untukmu. Jadi, jangan mengecewakanku. Dia menyeringai, mata dinginnya menyapu ruangan. Di sudut ruangan, Sim Sangbo menyaksikan seluruh pertarungan. Dia menelan ludah dengan gugup, rasa takut muncul di tenggorokannya. Sebuah pikiran kacau melintas di benaknya. Apakah dia benar-benar sekuat ini, atau yang lain hanya begitu lemah? Samwa menginstruksikan, kau melihatnya, kan? Ada satu orang lagi. Kau pasti kenal dia kan? Sangbo menjawab, ya, aku pernah dengar tentang dia. Dia orang yang berbahaya. Bahkan Samwa harus mengakui, selain aku, dia yang terkuat di peringkat kelas gym. Orang itu memprovokasi Daegun, menantangnya untuk naik dan melihat apakah aku seperti yang lain. Orang itu berpikir dalam hati, aku akan menggunakan teknik yang disebut Raja Kecepatan, dengan cepat menutup jarak dan menjatuhkannya. Daegun di seberang sana dengan penuh semangat menyerang, ia menyerbu ke depan dengan cepat. Keduanya saling berhadapan dalam suasana yang intens. Pada kenyataannya, ketegangan itu hanya dirasakan oleh lawan. Daegun tetap tenang, dan melayangkan pukulan lurus ke arahnya. Darah muncrat ke udara, dan wajahnya benar-benar hancur. Tetapi Daegun tidak berhenti di situ. Dia membanting pria itu ke tanah, dan pada akhirnya, lawannya terbaring tak berdaya di lantai. Melihat hal itu, pria itu tidak bisa tidak merasakan ketakutan. Kerusakan yang diterima terlalu besar. Darah terus mengalir keluar, dan orang itu benar-benar tidak sadarkan diri. Sekali lagi, Daegun menjatuhkan lawannya, sama seperti yang lain. Pada saat itu, sekelompok orang bergegas mendekat. Ho Jong, yang besar dan kelebihan berat badan, mengikuti di belakang. Ia terengah-engah sambil berteriak, pelan-pelan, kawan, sampingku sakit sekali. Jong Min berbalik, tampak kesal. Kau babi air, dan kau masih makan begitu banyak. No Man Ho, yang sedang berlari, tiba-tiba berbicara dengan rasa ingin tahu. Jong Man, kenapa kau terburu-buru? Jong Man dengan cepat menjelaskan. Menurut perkiraanku, si Lee Sung Hon itu telah mengumpulkan mereka. Kemudian ia berpura-pura menjadi pemimpin untuk memanggil Daegun, tanpa memberitahu kita. Apa kau pikir dia punya rencana? Mungkin dia ingin menjebak Daegun. No Man Ho mulai memahami situasinya. Dia mengangguk sambil berpikir. Ah, begitu. Ho Jong menunjuk ke arah sebuah lokasi di konstruksi. Di sana, namun, Jungman menghentikannya. Tunggu sebentar, lihat ke sini. Samwa ada di sisi ini kan? Tepat setelah itu, No Man Ho membuat keputusan. Ayo kita ke atas sana. Di seberang gedung, Samwa masih mencoba mencari cara untuk mengalahkan lawan. Namun, Sangbo menyela. Baiklah, aku tahu. Kalian tonton saja. Aku akan memberinya pelajaran. Sangbo berjalan pergi. Baik Samwa maupun temannya khawatir tentang apa yang akan terjadi padanya. Sangbo berjalan sambil berpikir dalam hati. Itu hanya karena orang-orang itu terlalu lemah. Aku berbeda. Aku sudah mengamati dan sedikit mengerti tentang orang itu. Dia masih belum punya teknik yang jelas, tapi setidaknya dia juga menggunakan instingnya. Kurasa dia tidak dilatih di sekolah formal. Saat Sangbo menuruni tangga, dia tampak membeku. Di depannya ada kelompok No Man Ho yang berjalan ke arahnya. Wajah mereka serius saat mereka menyebut namanya. Man Ho menatap Sangbo dan berkata, apa yang kau lakukan di sini?
Sang Bo menjawab dengan angkuh. Ada apa Bujang Inam? Sementara itu, di lokasi konstruksi yang kumuh, Daegun mencoba meraih kepala pria itu dan bertanya, "Di mana Samwa sekarang?" Pria itu masih menolak. "Aku tidak tahu." Daegun memukul lebih keras, membanting kepala pria itu ke bawah. "Tidak tahu ya?" Pria itu tetap diam, matanya terbuka lebar. Daegun kembali bertanya, "Aku tidak butuh jawaban seperti itu. Jika kau tidak tahu, cepat cari dia." Kelompok No Manho semakin dekat. Sang Bo mencoba bertanya, "Apa yang kau inginkan? Cepat katakan, aku tidak bebas." No Manho langsung ke intinya. "Kau menuju ke Daegun kan?" Sang Bo tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Hahaha," Sang Bo balas mengejek. "Kau memanggil namanya dengan begitu mesra, seperti orang tua yang memanggil anaknya. Lihat dirimu baik-baik, apa kau masih punya nilai? Apa yang membuatnya jadi pantas kau ikuti? Kau tampak seperti anjing, tepat seperti yang kau pikirkan. Aku akan bertemu Daegun, lalu aku akan menjatuhkannya dengan tinjuku." Ucapan sombong inilah yang membuat No Manho merasa geli. Dia menyeringai dan berkata, "Kau percaya diri sekali, sayang sekali itu tidak akan pernah terjadi. Jika kau ingin mengalahkan Daegun, kau harus melangkahi mayatku dulu." No Manho menasihati Sang Bo, "Sebaiknya kau memohon belas kasihanku sebelum terlambat." Wajah Sang Bo merah karena marah pada Manho. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Kau Bujang Inam, beraninya kau?" Manho dengan percaya diri menyatakan, "Berani atau tidak, itu urusanmu untuk mencari tahu. Aku bukan orang yang sama di sekolah dan di luar sekolah." Sang Bo merapikan kemejanya, bersiap untuk pertarungan, menatapnya. "Oh, benarkah? Baiklah, bersiaplah menerima pukulanku. Pertahankan sikap itu dan jangan salahkan aku karena memukulimu sampai babak belur." Jongman tiba-tiba merasa tidak nyaman. Dia berkata kepada Manho, "Kau lupa tasmu di rumah." Manho menjawab, "Ya, karena aku tidak ingin ada pertumpahan darah." Jadi dalam situasi saat ini, No Manho tidak punya senjata sama sekali. Jang Min khawatir tentang temannya. Dia berniat mengatakan, "Kalau begitu, kita bertiga akan pergi bersama." Namun, No Manho dengan tegas menolak. "Tidak, aku akan melawannya 1 lawan 1 dengan adil. Yang kubutuhkan hanyalah pulpen ini." Sebelum pertarungan dimulai, No Manho menginstruksikan, "Kalian berdua naik ke sana dulu. Aku akan melawannya." Baik Ho Jong maupun Jong Men tampak sangat khawatir. Mereka kemudian bertanya, "Apa akan baik-baik saja?" Pada akhirnya, mereka tetap mengikuti instruksi Manho dan berkata, "Manho, kau harus menang. Kami tidak akan pernah meninggalkanmu." Seluruh rangkaian peristiwa itu diamati oleh Sung Hon dari kejauhan. Sang Bo siap beraksi. Dengan percaya diri ngebacot, "Kau tidak punya kesempatan Bujang Inam, karena akulah yang akan mengalahkanmu." Segera setelah pernyataan itu, Sang Bo berlari ke depan. Dalam waktu singkat ia sudah berada di dekat No Manho. "Kau mengejutkanku," kata No Manho. Ia sedikit terkejut oleh lawannya. Kemudian dia berpikir dalam hati, dia sangat cepat sialan. Meski begitu, Manho terus bergerak. Matanya fokus dan bertekad untuk terus bertarung. Tatapan Sang Bo tampak penuh tipu daya. Matanya mengamati dari sisi ke sisi. Kemudian dia melayangkan pukulan lurus ke arah tubuh Manho. Pukulan itu menyebabkan No Manho sangat kesakitan. Dia mengerutkan alisnya, menahan rasa sakit. Serangan lain terus-menerus dilancarkan, Sang Bo kemudian menjadi semakin ganas. Dia memukul dengan penuh emosi ke arah No Manho. Namun, sedetik kemudian, No Manho berhasil mendorong lawannya kembali. Ia mendapatkan kembali kuda-kudanya dan kembali berdiri tegap. No Manho bertekad untuk terus maju dan ia mendekati Sang Bo. Kakinya mendorong tanah, kemudian ia mengumpulkan momentum. Namun, karena kecepatannya yang sedikit lebih lambat, Sang Bo dapat memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang balik. Sebuah pukulan kuat membuat No Manho terlempar ke belakang, wajahnya tampak terluka. Namun Manho bangkit lagi. Dia mendapatkan kembali posturnya dan mengayunkan lengannya untuk menyerang balik ke arah Sang Bo. Dalam sekejap, ia menggunakan pulpen sebagai senjatanya. Manho tanpa henti menusuk ke segala arah. Sayangnya, Sang Bo jauh lebih cepat. Jadi dia belum berhasil mendaratkan satu pukulan pun ke arah Sang Bo. Saat masih bertarung, Sang Bo sempat bertanya dengan rasa ingin tahu. "Ada apa denganmu? Kenapa kau terus menusuk angin? Apa hanya ini yang bisa kau lakukan? Kau tidak bisa mengalahkanku jika kau terus melakukan ini." Lengan No Manho terangkat tinggi, matanya terfokus tajam pada lawannya. Sepertinya saatnya telah tiba. Dia akan menyerang. Di atas, Sung Hon menyaksikan perkembangan situasi. Dalam benaknya ia berkata, apa yang dia lakukan? Apa Manho benar-benar selemah itu? Tidak ada gunanya terus bertahan seperti ini. Sung Hon melihat serangkaian gerakan menyerang dan mengomentari lekukan yang dibentuk oleh pulpen itu.
Sebaliknya, Sangbo memukul lurus ke depan. Ada jarak antara serangan antara No Manho dan Sangbo. Sebelum Manho bisa menyerang dengan pulpen, Sangbo sudah melayangkan pukulan tinju dengan cepat. Sangbo menatap langsung ke mata Manho dan berkata, "Kau cuma memegang pulpen, jadi kau tidak akan bisa berbuat apa-apa padaku." Segera setelah berbicara, Sangbo dilempar ke tanah oleh tendangan Manho dari belakang. Gerakan itu begitu tak terduga sehingga Sangbo mengerutkan wajahnya kesakitan. Justru karena tendangan itulah kaki Sangbo terluka. Tendangan kuat itu membuat ia kehilangan keseimbangan. Sangbo perlahan mendapatkan kembali kuda-kudanya, matanya dipenuhi amarah dan suaranya diwarnai amarah yang meluap-luap. "Bujanginam, aku tahu kau akan menggunakan kakimu. Kau tidak akan menusukku dengan pulpen itu. Aku sudah menduga ini. Di sisi lain, pukulanku akan jauh lebih sakit daripada pulpenmu." Namun, Sangbo berteriak ketika dia melihat tangannya. "Apa ini? Ada apa dengan tanganku?" Manho menjawab, ia menunjukkan. "Ini." Manho mengangkat lengannya, ia memperlihatkan serangkaian jam tangan di tangannya. Kemudian mengungkapkannya kepada Sangbo. "Mungkin karena senjataku. Aku adalah seseorang yang tepat waktu. Jadi, inilah senjata asliku." Mata Sangbo terlihat penuh emosi, giginya terkatup rapat. "Kau Bujanginam, aku akan membuatmu membayarnya." Memanfaatkan momen itu, Manho mencoba mendaratkan tendangan ke arah Sangbo. Tapi kali ini, matanya tampak licik. Dia menyerang sambil berkata, "Apa kau pikir aku tidak siap ketika kau menendangku tadi?" Komentar itu membuat No Manho gelisah. Dia melihat sekeliling dengan gugup. Sangbo ini memang pria yang sangat berbahaya. Saat dia melayangkan pukulan, No Manho menyadarinya. Kemudian ia mencondongkan tubuh ke belakang untuk menghindar. Meskipun dia berhasil menghindari serangan pertama, pukulan kedua dari Sangbo mendarat tepat di wajahnya. Ketika Sangbo bersentuhan dengan Manho, dia menjadi semakin percaya diri. Kata-katanya terdengar arogan. "Bahkan dengan senjata, kau tetap bukan apa-apa. Menjatuhkanmu semudah menjatuhkan anak-anak PAUD." Sementara itu, di dalam gedung, Samwa dan temannya waspada ketika mereka menyadari seseorang datang. Yang Men melihat sekeliling, lalu bertanya, "Hei, ada dua orang di sana." Ho Jong menatap lama tetapi masih belum bisa melihat Daegun. "Di mana Daegun? Kenapa hanya ada dua orang?" Sung Hon terkejut ketika melihat dua sosok yang baru saja muncul. "Hah? Bagaimana kalian tahu tentang tempat ini?" "Jika kalian mencari Daegun, dia ada di lokasi konstruksi." Ho Jong segera berbalik untuk memarahi Jong Men. "Sialan, kau salah membawaku. Kau membuatku kesal. Aku akan membunuhmu." Yang Min mencoba menjelaskan. "Apa kau benar-benar percaya apa yang dikatakan orang itu?" Terlepas dari siapa yang benar atau salah, Ho Jong menjadi tantrum. "Aku akan membunuhmu, Bujanginam." Jong Man mengeluarkan ponselnya. "Biar aku telepon Daegun. Dia tidak tahu Sung Hon ada di sini. Aku akan meneleponnya sekarang." Namun, tepat saat Yang Men mengeluarkan ponselnya, rekan dekat Samwa menyerbu maju dengan kecepatan kilat. Dia meraih bahu Ho Jong, menggunakannya sebagai tumpuan untuk mengangkatnya. Kakinya bertujuan untuk menginjak. Ternyata dia berniat menendang ponsel Yang Min yang akan melakukan panggilan. Gerakan itu begitu cepat sehingga Jung Men sedikit tertendang ke belakang. Rekan dekat Samwa kemudian membalikkan gerakannya, mengayunkan kakinya dengan kekuatan besar, mendaratkan pukulan kuat pada Ho Jong, membuat tubuh besarnya terhempas ke belakang. Pria ini menginterogasi dengan angkuh. "Apa gunanya menelepon Daegun? Aku di sini untuk melawan kalian." Pria ini adalah Cha Joman, seorang atlet senam. Ho Jong ditendang dengan pukulan yang menyakitkan. Wajahnya berubah karena tidak nyaman saat dia mengumpat. "Bujanginam si Alan." Cha Joman bergegas maju, ia tanpa henti menghina Ho Jong. "Aku tidak akan mengulanginya. Anjing seharusnya setia pada tuanmu." Kata-kata sombong di telinganya benar-benar mendorong Ho Jong ke tepi rasa frustrasinya. Dia berteriak, "Siapa yang kau panggil anjing setia, Bujanginam? Aku akan menunjukkan kekuatanku." Namun, Cha Joman segera mengangkat kakinya, mengarahkannya ke wajah Ho Jong, memprovokasi. "Apa yang kau ocehkan?" Wajah besar Ho Jong diinjak oleh pria lain, rasa sakit membakar dirinya, mengguncang seluruh tubuhnya. Samwa menasihati, "Sangbo mungkin sudah mengurus orang itu. Kita juga harus pergi." Namun, Cha Joman dengan angkuh berjalan pergi. "Apa yang kau khawatirkan, babi? Satu pukulan lagi dan selesai." Kembali di tengah pertarungan No Manho, kedua belah pihak masih terkunci dalam suasana yang tegang. Manho angkat bicara, ia menyarankan mereka harus menyelesaikan ini dengan cepat. Sangbo mendongak, penasaran, dan bertanya, "Menyelesaikan? Siapa yang akan menyelesaikannya?" Kaki Sangbo melonjak ke depan lagi, melayangkan pukulan dan tendangan saat dia menyatakan, "Tentu saja, kali ini akulah yang akan menghancurkanmu dan menyelesaikannya."
Pulpen di tangan No Man-ho mungkin telah mencapai saat di mana perlu digunakan. Serangan pertama melesat melintasi tubuh Sangbo. Pria itu menghindar dengan cepat. Jadi, pulpen itu tidak menyebabkan kerusakan apa-apa untuk saat ini. Tetapi kesempatan untuk menghindari serangan Man-ho singkat, dan Sangbo menyerbu ke depan, lengannya terangkat, siap mendaratkan pukulan. Tiba-tiba, Man-ho melancarkan tendangan ke tubuh Sangbo. Namun, kerusakannya tidak signifikan. Sangbo berdiri diam dan dengan percaya diri menyatakan, "Sudah kubilang, tendanganmu tidak cukup untuk menggoresku." Tetapi tepat setelah kata-kata itu, Sangbo mengerutkan kening. Seluruh tubuhnya jatuh ke tanah seolah-olah dia telah memakan sesuatu yang beracun. Dia bingung, tidak dapat memahami apa yang terjadi pada tubuhnya. Pertanyaan bingung itu keluar dari bibirnya. Sialan, apa yang terjadi? Tendangan No Man-ho tidak pernah memiliki kekuatan seperti ini. Melihat lawannya bingung, Man-ho menjelaskan, "Tendangan ini berbeda dari yang sebelumnya. Aku tidak menggunakan teknik lama menendang dengan bagian atas sepatuku, tetapi menggunakan kekuatan dari ujung sepatuku. Sebenarnya, jika kau menendang dengan bagian atas sepatumu, kau tidak akan merasakan sakit. Tetapi ketika kau menendang dengan ujung sepatumu, itu seperti tusukan. Rasa sakitnya tak terlukiskan. Jadi, menurutmu siapa yang akan memenangkan pertarungan ini?" Sangbo mencoba bangkit, ia tidak mau menyerah begitu saja. "Ini belum berakhir untukku." Saat Sangbo masih duduk di tanah, No Man-ho sudah berniat menendangnya sekali lagi. Sangbo berteriak, "Tunggu, tunggu sebentar, tunggu." Dia kesakitan luar biasa saat bijinya ditendang dengan brutal oleh Man-ho, kemudian ia memohon, "Tolong aku." Pertempuran akhirnya berakhir. Tetapi Man-ho duduk secara tiba-tiba. Dia bisa merasakan bahwa meskipun dia menang, rasa sakitnya terlalu besar, dan dia tidak bisa bergerak lagi. Man-ho mendongak dan berpikir dalam hati, "Jongmen, apa kau menemukan Daegun?" Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki mendekat. Sebuah pertanyaan diajukan kepada Man-ho. "Apa yang kau lakukan di sini?" Kemudian Daegun muncul. Dia bertanya, "Apa yang terjadi?" No Man-ho hanya bisa terdiam. Dengan canggung ia menjawab, Tidak ada yang terjadi." Adegan kemudian pindah ke area konstruksi. Samwa, yang sangat terkejut berseru dengan takjub, "Aku tidak percaya No Man-ho menang. Itu berarti kita tidak akan melihat pertandingan antara Daegun dan Sangbo. Tapi setidaknya kita belajar beberapa informasi yang sangat berguna." "Yah, begitulah, kita harus kembali lain kali." Sunghon hendak pergi, tapi ia melihat temannya masih bertarung dengan sengit. Dengan nada lelah, dia berkata, "Apa kau belum selesai?" Pria itu tampak tidak punya pilihan selain berteriak, "Aku tidak mengerti kenapa bujang inam ini belum menyerah bahkan setelah aku menamparnya." Ho Jong tetap bertekad untuk melawan musuh di depannya. Dengan tegas ia menjawab, "Aku sibuk menghubungi Daegun, hanya ada satu pesan." Samwa, yang berdiri di luar, menjadi semakin tidak sabar. Dia bertanya, "Apa kau akan mengurus ini atau tidak?" Pria ini tak berdaya, ia berpegangan pada Ho Jong yang besar dan mengatakan, "Tidak mungkin, tidak peduli seberapa banyak aku memukulnya, itu tidak mempengaruhinya sama sekali." Samwa melangkah maju dengan sebuah saran. "Maksudku adalah, kau hanya perlu melakukan satu pukulan fatal." Kemudian dia memeluk Ho Jong dari belakang, ia mengangkatnya, kemudian membimbing rekannya dan berkata, "Harus seperti ini." German Suplex. Dengan hantaman kuat, Ho Jong dilempar keras ke tanah. Punggung dan kepalanya terluka parah. Pria itu kemudian mengamati dan mencoba membenarkan dirinya sendiri. Ia berkata dengan nada meremehkan, "Semua itu karena tubuhnya bagaikan anjing yang tidak normal. Itu bukan karena aku lemah." Setelah menjatuhkan Ho Jong, mereka melirik ke arah Yang Men. "Ada satu lagi." Kemudian dia menerjang Jung Men sambil berkata, "Maju kau bujang inam." Samwa yang berdiri di belakangnya hanya bisa memandangnya dari samping sambil berkomentar, "Memang, tubuh orang itu nampak tidak normal." Jongman seketika tampak ketakutan. Dengan putus asa ia coba memberi isyarat kepada Daegun dengan menekan ponselnya. Pada saat itu, sosok lain muncul. Dia menendang pria itu dengan kekuatan besar. Seketika tubuh pria itu terbang ke belakang dengan keras. Dia ditendang, ekspresinya kemudian berubah menjadi marah. Wajahnya berkerut, tinjunya terangkat dengan cara yang mengancam. Kemudian ia menggumam keras, "Dasar kau bajingan." Tindakan itu tidak berhenti sampai di situ. Kemudian pria itu ditendangnya lagi. Tendangan keras itu terus berlanjut. Dimanapun tendangan itu mendarat, lawan langsung terluka dengan seketika. Kemudian sebuah dorongan kuat membuat darah muncrat kemana-mana. Yang Men yang masih terkejut menatap ke depan. Ia melihat orang yang tadi bertarung tidak lain adalah Lee Sunghon. Kemudian ia berkata kepada Jung Men,
Aku tidak mengirimimu pesan. Kenapa kau datang ke sini? Jongman menjawab dengan mata terbelalak. Kenapa? Karena kupikir Daegun dalam bahaya. Sunghon segera membantah kata-kata Jongman. Ia mengatakan, dia tidak butuh bantuanmu. Orang lemah cuma bisa jadi beban bukan? Jongman penasaran dan bertanya, lalu di mana Daegun? Tak lama kemudian Daegun muncul dan berkata, aku di sini. Daegun tampak ditemani oleh Manho. Manho tampak khawatir dan bertanya, Jongman, kau baik-baik saja? Daegun melihat sekeliling dan kemudian bertanya, sepertinya ada yang salah. Apa yang terjadi di sini sebelum aku tiba? Jongman menjawab, ia memberikan informasi kepada Daegun. Geng Samua muncul dengan banyak orang, kemudian mereka berkumpul bersama. Daegun tidak ingin membuang waktu. Dia bertanya langsung, apa yang terjadi di sini? Samua segera menjawab, tidak banyak, sekitar 10 orang dari pihakku ada di lokasi konstruksi. Aku hanya ingin kau menghajar mereka untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentangmu. Jongman menyela, kau datang untuk informasi, dan kau membuat kami bertarung. Samua melirik ke arah mobil, ia berbicara dengan nada kasar. Aku jujur kali ini, aku hanya ingin menggali informasi tentangmu. Jadi kita akan bertemu di lain kesempatan. Aku harus pergi sekarang. Saat Samua terlihat ingin pergi, Daegun tiba-tiba menghentikannya. Ia berkata dengan nada penuh intimidasi. Siapa bilang kau boleh pergi? Kau harus tinggal di sini dan gelut denganku. Samua tersenyum jahat, kata-katanya terdengar meremehkan. Oh, aku mengerti kenapa Park Dojin menjadi gila saat berhadapan denganmu. Kalau lu jual, gua beli. Aku siap bertarung denganmu kapan saja. Di tengah keheningan malam di suatu tempat, suasana menjadi semakin terasa tegang. Setumpuk uang diletakkan di atas meja, disertai dengan kata-kata, apakah ini cukup? Pihak lain menjawab, dan yang lain berteriak untuk mengatakan, pisahkan kami. Gong Miang buru-buru berlari dan memanggil, Jaok. Kemudian Jaok segera menjawab, aku di sini. Jaok merasa sangat penasaran dan bertanya, apa kau sudah menaikkan biaya perlindungan untuk siswa kelas 3? Gong Miang menjawab dengan tegas, ya, tapi aku belum bertemu Baik Suho. Aku menyuruh orang lain untuk mengantarkannya. Kau tahu di mana dia kan? Kenapa kau tidak menemuinya langsung dan melihat keadaannya? Jaok mengerutkan kening, ia berpikir lalu berbicara. Kau tahu, dia sangat sulit ditemui. Sejak awal tahun ini merekalah yang memegang uang. Kemudian mereka melanjutkan percakapan. Kita punya banyak uang sekarang. Apa yang harus kita lakukan dengan ini? Sangu menjawab, tentu saja aku akan membeli daging wagyu. Pikiran Sangu yang gemuk ini melayang ke makanan. Daging sapi yang disembelih pada hari itu, dipanggang di atas arang, dimasak dengan pas, masih sedikit mentah. Gong Miang, yang duduk di sampingnya, tiba-tiba menjadi kesal saat mendengar pembicaraan tentang makanan. Hei, Sangu, diam, ini bukan waktunya bicara tentang menghabiskan uang. Jae Gil melirik Gong Miang, ia lalu meyakinkannya. Hanya Kwon Daegun yang tersisa. Kenapa kau begitu tegang? Orang itu bukan masalah besar untuk kau khawatirkan. Benar, dia kuat, tapi aku percaya pada Aura. Dia akan menanganinya dengan baik. Orang itu berbicara dengan sangat percaya diri. Jaok pernah melihat Aura sebelumnya. Kau tahu, insting Jaok tidak pernah 100% benar. Aura hanyalah pion yang membawa uang kepada Baik Suho. Aku sudah bicara tentang kemampuan Aura sebelumnya. Semuanya benar. Jae Gil mencoba mengajukan pertanyaan untuk membuat Gong Miang mengerti. Kau pikir orang itu akan berani datang ke sini sendirian dan melawan kita semua? Sangu melirik dan memperingatkan. Kau punya lidah yang tajam. Hati-hati, dia mungkin benar-benar datang. Sebuah suara keras bergema dari luar, kemudian Sangu dengan cepat menyimpulkan. Sudah kubilang, buka pintunya dan lihat. Kim Samuel memasuki ruangan, memberikan tatapan tajam dan bertanya, apa kau ganti nomor? Pertanyaan itu datang pada saat yang sama. Apa kau Samuel? Gong Miang, penasaran, melontarkan pertanyaan dengan cepat. Kenapa kau pergi begitu lama? Kim Samuel menjawab, aku berdoa sebentar. Kita sepakat untuk tidak menyentuh para antek itu. Dia melihat sekeliling, lalu menambahkan, dan pada hari yang begitu penting pula. Sayang sekali. Gong Miang mencoba untuk tetap waspada terhadap situasi, dengan hati-hati ia menyelidiki. Hei, orang itu tidak akan muncul kan? Kudengar dia bersama Goa. Jae Gil menimpali. Yah, jika Samua ada di sana, itu sesuatu. Tetap saja, Gong Miang tetap cemas. Masalahnya adalah apakah Samua benar-benar bisa menang. Mencoba menenangkan diri, aku berpikir, akan baik-baik saja. Meskipun dia di kelas yang lebih rendah, dia seumuran dengan kita dan berdarah campuran, jadi fisiknya cukup solid. Rasanya canggung membuat komentar seperti itu.
tetapi di kelompok kami, sangat sedikit yang bisa mengalahkan Samwa. Gong Miang mengamati situasi dan kemudian bertanya, menurutmu siapa yang akan menang? Samwa atau Daegun? Tatapan Jaok menjadi gelisah. Obrolan di sekitarnya berdengung di telinganya. Lihat, bahkan Jaok tidak tahu. Di lokasi konstruksi, Daegun berseru. Ini sangat membosankan. Samwa, tersinggung oleh kritik Daegun, membalas dengan tatapan tidak senang. Kenapa kau bilang begitu? Aku petinju profesional, kau tahu. Aku tidak tahu kenapa kau bilang begitu, tapi ini pertandingan profesional. Hanya saja di ruang yang lebih kecil dari biasanya. Sandal Daegun tiba-tiba terbang ke udara, mendarat tepat di tangan Samwa. Dia tergagap kebingungan. Apa kau mengejekku? Kau melepas sandalmu dan melemparkannya padaku. Konyol. Samwa sangat bingung. Dia terus mengkritik Daegun. Apa kau mencoba memprovokasiku? Tepat setelah ucapan itu, sandal Daegun yang tersisa mengenai wajah Samwa. Setelah bersentuhan dengan wajah Samwa, sandal itu jatuh lurus ke tanah. Daegun menatap lawannya dan kemudian berkata, kau terlalu banyak bicara. Ayo. Samwa masuk ke posisi siap dan berkata, baiklah kalau begitu. Sung Hon berdiri di luar, mengamati seluruh pertandingan, dan sebuah pikiran melintas di benaknya. Kuda-kudanya lebih mirip judo atau tinju daripada gulat. Aku ingin tahu apakah dia bisa menang sekarang karena dia memiliki informasi tentang lawannya. Meskipun begitu, Daegun berbicara lagi. Sepertinya provokasiku berhasil, ya, Samwa, yang sekarang siap, menyatakan. Mari kita bertarung dengan serius. Saat lawannya menyerbu ke depan, Daegun tetap diam. Posturnya tenang dan tenang. Dia menasihati Samwa, tetap tenang dan santai saja. No Manho, sebagai ahli olahraga, dengan cepat memperhatikan situasi dan berkomentar. Dia sudah siap. Dia ingin menggunakan teknik bertarungnya sejak awal. Kaki Samwa bergerak dengan keras, kecepatannya luar biasa cepat. Daegun dengan cermat mengamati setiap detail dalam tindakan lawannya. Dia dengan cepat menyadari. Apakah ia menyerang dari kiri? Tidak, itu tipuan. Jadi apa sebenarnya itu? Kuda-kuda menyerang Samwa benar-benar sulit dimengerti. Posturnya aneh. Daegun mengamati sejenak, dan akhirnya dia menemukan teknik apa itu. Samwa mengangkat lengannya tinggi-tinggi, arah serangannya datang menerjang ke depan. Namun, tatapan Daegun tetap terkunci pada lawannya. Gerakan Samwa saat ini semuanya dapat terlihat jelas oleh Daegun, ia dengan mudah menghindar. Sung Hon yang menyaksikan pertarungan itu berpikir dalam hati. Dia menggunakan kuda-kuda untuk menipu lawan agar menurunkan pertahanan mereka. Fokus pada pertahanan tubuh bagian bawah, kemudian menggunakan pukulan ke wajah lawan. Samwa menatap lawannya dengan sangat frustrasi. Lengan lawannya selalu terkepal erat. Setiap pukulan yang dilemparkan dengan mudah diantisipasi oleh Daegun, yang dapat menghindari setiap pukulan dengan sempurna. Meskipun tekniknya tidak efektif, Samwa masih dengan penuh semangat melayangkan pukulan lain. Serangkaian tindakan hingga sekarang membuat Daegun merenung. Apa yang terjadi? Tadi kupikir ini teknik gulat, tapi sebenarnya ini tinju. Lawannya memiliki berbagai macam gerakan bertarung, semuanya menargetkan Daegun. No Manho berdiri di luar pertarungan, tatapannya terfokus tajam pada komentar-komentar itu. Tinggi dan rentang lengannya yang panjang menambah efeknya. Itu adalah serangan sempurna dari petinju kelas berat. Selain itu, dia juga menggunakan tendangan yang tidak bisa diremehkan. Pria itu tiba-tiba terbangun dan batuk dengan keras. Jongman segera melirik lawan. Dia mengungkapkan kebenarannya. Kau pikir pegulat akan lemah dalam pertarungan? Kau salah. No Manho terkejut dengan informasi yang baru saja dia terima. Kau serius? Dia membenarkan kebenarannya. Sebenarnya, Samwa adalah seorang pegulat, tetapi dia juga berpartisipasi dalam MMA. Dia menerapkan teknik tinju dan gulat dengan sangat terampil dan fleksibel. Dia berdiri dari tanah, wajahnya penuh tekad saat dia maju, berbicara dengan angkuh. Ring bukanlah tempat untuk memamerkan kekuatan fisik. Jadi kurangnya pengetahuan tentang teknik hanya akan menyebabkan kegagalan. Sayangnya, Daegun hanyalah seorang amatir. Dia masih perlu berusaha lebih keras lagi. Begitu dia selesai berbicara, gambaran Daegun yang memukul Samwa dengan brutal melintas di benaknya. Pukulan kuat itu tampak tak terhentikan. Setiap kali Samwa terkena pukulan, wajahnya akan berubah kesakitan. Rahangnya terlihat jelas terkilir. Saat dia menyaksikan adegan Samwa dipukuli dengan kejam, wajahnya membeku tak percaya. Adegan beralih ke apartemen. Susi fokus merias wajah, menggunakan kosmetiknya dan meletakkannya di atas meja. Setelah mencuci rambutnya, dia berkonsentrasi mengeringkannya. Tatapan Susi bergerak bolak-balik ketika tiba-tiba ponselnya menyala dengan pesan dari kakak laki-lakinya. Aku tidak akan pulang. Setelah menerima pesan ini, Susi dengan gembira mengangkat tangannya ke udara. Kebebasan.
Dia bahkan lupa bahwa dia masih terbungkus handuk, menyebabkannya jatuh ke lantai. Dalam keadaan santai, Susi bergumam pada dirinya sendiri. Apa aku sendirian sekarang? Haruskah aku menelepon seseorang? Nama Daegun muncul di kepala Susi, dan dia bertanya-tanya. Tunggu, tidak. Dia berkata pada dirinya sendiri. Apa yang Kwon Daegun lakukan sekarang? Adegan beralih ke lokasi konstruksi, di mana pertempuran sengit terus berlanjut. Daegun dan Samwa masih terkunci dalam pertarungan yang sengit. Cha Joman menyaksikan pertempuran itu, matanya dipenuhi rasa ketakutan. Ia melihat temannya dipukuli tanpa ampun, wajahnya tampak menjadi cacat. Setelah menerima beberapa pukulan dari Daegun, Samwa tampak berpegangan pada tanah. Ia mencoba bangkit untuk kembali bertarung. Cha Joman bergegas mendekat. Dengan nada khawatir, ia bertanya tentang kondisi temannya. Samwa, apa kau baik-baik saja? Samwa kemudian menyeka luka di mulutnya sambil berkata, aku tidak apa-apa. Ini adalah waktu yang sudah kutunggu-tunggu. Seperti yang kuduga, Daegun benar-benar kuat. Dalam benaknya, Samwa mengakui kemampuan Daegun dalam bertarung. Ia juga memuji pukulannya yang sangat akurat. Dengan napas yang terengah-engah, ia berkata, pukulannya sangat akurat, tapi bagiku, itu bukan apa-apa. Mendengar kata-kata ini, Cha Joman menyeka keringat di dahinya sambil berkata, kau mengejutkanku, Samwa, apa kau masih menganggap ini sebagai pemanasan? Dengan ekspresi wajah serius, Samwa berdiri tegak di depan Daegun dan berkata, aku tahu aku tidak bisa mengalahkanmu hanya dengan satu pukulan. Biar ku beritahu, keahlianku tidak hanya ini. Ini bukan hanya tentang adu kekuatan atau daya tahan, ini tentang teknik yang telah kukembangkan sejak lama. Aku telah melatih teknik ini selama 9 tahun terakhir, sedikit demi sedikit. Mendengar pernyataan itu, Jongmin menyadari sesuatu. Ia terkejut dan berkata, hah, dia 1 tahun lebih tua dari kita. No Manho mengangguk setuju. Itulah mengapa dia memiliki hubungan yang baik dengan mereka yang di tahun kedua. Ho Jong juga ikut campur dalam diskusi ringan itu. Tidak heran dia terlihat sedikit lebih tua. Ternyata usianya 1 tahun di atas kita. Samwa dengan kesal menanggapi, kenapa kau membandingkanku dengan kalian? Kemudian Sung Hon menimpali, aku percaya apa yang kau katakan itu benar, tapi secara fisik, Daegun terlihat jauh lebih dewasa. Mendengar hal itu, Jongmin berpendapat, kalau dipikir-pikir, Daegun memang terlihat lebih tua, kan? No Manho juga merasa bahwa Daegun tampak lebih dewasa daripada kakak laki-lakinya sendiri. Daegun menggaruk kepalanya, bingung. Ia mencoba beralasan, ya, itu karena aku minum kalsium, berolahraga secara teratur. Dan, sudahlah, jangan bicara tentang itu lagi. Daegun menatap tajam lawannya. Dengan tegas ia berkata kepada Samwa, aku penasaran dengan jurusmu itu. Apakah itu tipe yang kuat dalam jarak dekat? Meski begitu, aku akan tetap menerimanya. Samwa mengerutkan keningnya, ia tampak penasaran. Apa yang kau rencanakan? Daegun hanya menjawab singkat, aku tidak tahu kenapa, tapi aku ingin sekali menghajarmu. Kemudian Samwa berdiri dengan kuda-kudanya. Dia bertanya pada Daegun, apa kau siap bertarung pada jarak yang menguntungkanku? Aku benar-benar terkesan dengan kepercayaan dirimu. Aku tidak akan melewatkan kesempatan ini. Dalam benaknya, Samwa mencoba mengingat sebuah jurus rahasia. Sebuah jurus yang bisa langsung menjatuhkan lawan ke tanah, yang disebut judo. Samwa mengulurkan lengannya, berusaha sekuat tenaga untuk menyentuh Daegun. Namun, tiba-tiba, Daegun mendaratkan pukulan dahsyat tepat di tengah wajah Samwa. Pukulan itu terasa begitu menyakitkan. Darah muncrat dari hidung Samwa seketika. Dengan sigap, Daegun menangkap tangan Samwa yang ingin menyerang. Daegun kemudian mencengkeram mulut Samwa dengan tangannya. Sedetik kemudian, Daegun dengan kuat membanting kepala Samwa dengan keras ke lantai. Wajah Samwa tampak mengerang kesakitan, menerima serangan kuat dari Daegun. Namun, Samwa dengan refleks menggerakkan kakinya untuk mengunci pergerakan Daegun. Daegun mengamati lawannya dengan cermat. Tiba-tiba dia menyadari ada sesuatu yang salah. Lengan Samwa menahan Daegun agar tidak berdiri, sementara kakinya bergerak cepat untuk menjebak Daegun di tengah. Daegun mencoba mengikuti gerakan kaki Samwa. Saat dia menyadari pria itu berencana untuk menjebaknya, dia melayangkan pukulan, yang mendarat lurus di wajah Samwa. Pukulan itu memberikan kerusakan yang signifikan, menyebabkan wajah Samwa memerah, anggota tubuhnya lemas, dan kunciannya melemah. Memanfaatkan hal ini, Daegun dengan cepat melepaskan diri dari kuncian Samwa. Samwa terbaring telentang di tanah, tatapannya tertuju pada Daegun. Dia mulai menyadari sesuatu. Daegun menggunakan lututnya. Dengan cepat, Daegun mendekat untuk memberikan serangan. Namun, Samwa dengan cepat menendang Daegun dengan kedua kakinya.
Sambil menyeka luka di wajahnya, Samua bergumam dalam hati. Refleksnya tidak buruk. Aku tidak yakin apakah itu karena dia tahu teknikku, atau hanya kebetulan. Dia berpikir dalam hati, aku perlu memastikan apakah dia tahu teknikku, atau hanya sebuah keberuntungan. Daegun bergerak lebih dekat dan mengungkapkan, aku tidak suka bertarung di depan umum. Dengan acuh, Samua mengabaikan kata-kata Daegun. Dia kembali bersiap, tekad kuat terpancar dari matanya. Kemudian Samua berkata kepada Daegun, kali ini, aku akan menggunakan teknik itu dengan serius untuk menjatuhkannya. Seketika, kaki Samua menerjang ke depan, ia menghitung arah gerakan lawannya. Samua mengerahkan seluruh kemampuannya, ia melayangkan pukulan ke arah Daegun. Sekilas, sepertinya dia hanya menyerang dengan pukulan. Tetapi pada kenyataannya, Samua menggabungkan serangkaian gerakan. Serangannya menyatu dengan gerakan berputar, posturnya terlihat sangat aneh. Cajoman bergumam dalam hati. Selesai sudah, ini adalah teknik pamungkas Samua. Samua terbaring telentang di tanah, lengannya mencengkeram kaki Daegun. Dalam benaknya, Daegun penasaran, apa yang dia coba lakukan di kakiku? Dan gerakan apa ini? Samua mencengkeram kuat Daegun dengan kunciannya. Ia mencoba dengan sekuat tenaga untuk mengangkat kaki dan tubuh Daegun. Namun, rencana itu tidak berjalan seperti yang diharapkan. Samua tidak hanya gagal melempar Daegun, ia justru terlempar kembali dengan rasa sakit yang luar biasa. Begitu dia melempar lawannya, Daegun melanjutkan dengan tendangan. Cajoman berdiri ketakutan, kecemasan tampak jelas pada raut wajahnya. Ada apa dengan Samua? Apa orang itu benar-benar seberat 100 kg atau semacamnya? Daegun mengejek lawannya. Kau tiba-tiba memeluk kakiku seperti itu, apa kau mencoba membersihkan lantai? Jongmin dan No Man-ho terus berkomentar. Ini tidak bisa dipercaya. Apa dia melakukan semacam trik sulap? Sunghon juga terkejut. Secara mental mengakui teknik yang digunakan Samua sebelumnya adalah gerakan jiu-jitsu tingkat tinggi. Aku tidak tahu bagaimana, namun dia berhasil menghindarinya. Samua menundukkan kepalanya. Ia tampak kesal dan bergumam. Membersihkan lantai? Apa kau telah menghinaku? Kelihatannya kau tidak tahu apa-apa tentang teknik bertarung. Kau melawanku hanya dengan refleks tubuhmu, kan? Kalau begitu, aku tidak perlu lagi mencoba membaca teknikmu. Ini bukan lagi tentang adu jurus. Jika kau bukan spesialis dalam menggunakan teknik, maka aku pasti akan menang. Daegun menjadi semakin bingung dengan apa yang dikatakan orang itu. Namun, saat dia mengamati, Daegun menyadari bahwa Samua mencoba menggunakan judo. Dia bertekad untuk mendaratkan pukulan. Matanya dipenuhi niat membunuh saat dia mengarahkan serangan kuat langsung ke Daegun. Daegun terkejut ketika orang itu melayangkan pukulan. Dia bertekad untuk tidak membiarkan lawannya bertindak sembrono di depannya. Dia mencoba mendaratkan pukulan lurus ke perut Samua. Pukulan itu menyebabkan Samua sangat kesakitan. Dia tampak mengertakkan gigi. Kedua belah pihak berhadapan dalam kebuntuan yang sangat tegang. Rentetan pukulan tampak tak ada habisnya. Daegun terus menggabungkan serangannya dengan pengamatan cermat terhadap lawannya. Tiba-tiba, lengan Samua terangkat tinggi. Namun Daegun segera menghentikan gerakan itu. Ia menepis lengan itu. Memanfaatkan kesempatan saat lawannya goyah, dia melancarkan pukulan lurus lagi ke wajah Samua. Di sisi lain, Yang Min sedikit berkomentar. Apa dia berpura-pura menggunakan teknik dasar? Tapi justru dia yang kena pukul. Sunghon juga ikut berkomentar. Untuk menggunakan teknik itu, dia harus mencari cara untuk menjatuhkan Daegun. Samua dengan sekuat tenaga berusaha menyentuh tubuh Daegun dengan tangannya. Namun, Daegun sangat teliti dalam setiap gerakannya. Dia menghindari setiap serangan lawannya dengan gerakan lincah. Samua mengangkat tangannya, mencoba menjegal Daegun. Namun, setiap upaya disambut dengan tamparan dan serangan balasan dari Daegun. Secara bertahap, Samua terus dipukuli oleh Daegun. Daegun dengan kejam meraih kepala Samua dan mencengkeramnya dengan kuat. Melihat itu, Jongman tampak terkejut dan bertanya kepada Manho. Bukankah ini terlihat seperti dia membiarkan dirinya terus dipukuli? No Manho mengangguk. Ia menjawab singkat. Tepat sekali. Tetapi saat dia menyaksikan pertempuran yang sedang berlangsung, dia masih merasakan ada sesuatu yang salah. Meskipun dipukul seperti itu, Samua masih berpegangan pada Daegun. Postur Samua sangat aneh, dan bahkan Daegun menyadarinya. Dia selalu mencoba, meski mengetahui dia akan dipukul ratusan kali, namun kaki pria ini terus naik lebih tinggi. Dia melakukan yang terbaik untuk berpegangan pada Daegun. Dan akhirnya, dia berhasil. Namun begitu dia berhasil, dia akan selalu mendorong dirinya untuk berpegangan pada lawannya. Pada saat yang sama, kaki Daegun tampak goyah. Kaki Samua semakin mengencang di sekitar tubuh Daegun. Daegun dan Samua sekarang berada dalam posisi di mana mereka saling mengunci leher. Yang Min tidak mengerti situasinya. Dia bertanya, ada apa di sini? Namun, dijelaskan bahwa dalam jiu-jitsu, gerakan ini disebut kuncian.
Tidak peduli seberapa kuat Daegun, jika dia tidak tahu tekniknya, dia akan berada dalam bahaya. Samua berkata dengan percaya diri, "Selamat datang." Di lantai, Sung Hon berulang kali mengkonfirmasi teknik itu, ia mengumpamakan. Tidak peduli seberapa kuat singa itu, jika terjebak di rawa, apa yang bisa dilakukannya? Di tengah pertarungan yang sengit itu, Daegun bertanya, "Apa yang kau rencanakan?" Samua dengan angkuh menjawab, "Kau pikir aku tidak bisa berbuat apa-apa ketika lawanku berada di atas? Aku punya keuntungan besar dalam posisi ini." Samua terus berbicara, "Aku seorang ahli dalam menggunakan teknik. Ada ratusan teknik yang bisa kugunakan dalam posisi ini. Mari kita lihat, apakah kau bisa menanganinya."